Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Pagi. Siap? Hari ini kita memulai pembelajaran. Siap. Jadi kalau kita hari ini siap, sebelum kita masuk kepada bab 3 tentang akhlak tercela, maka sebelum itu Bapak akan absensi lebih dahulu. Yang pertama, Adinda, Hadir, Pak. Alzora, kemana? Tanpa keterangan. Tanpa keterangan ya. Ya. Anissa, Hadir. Arifatus, Pak. Dwi Rahman, Hadir. Eka, Sakit. Eka Sakir, Farunisa, Galang, Hadir, Pak. Gibran, Hadir. Iza, Hadir, Pak. Rara, Hadir, Pak. Sarah, Pak. Salwa, Hadir, Pak. Sekar, Hadir. Saneli, Risha, Sarwa, Muhammad Al-Farizi, Muhammad Amin, Hadir, Roma. Jazlil. Baik, pada hari ini 2 orang yang tidak hadir, 1 alfa, satunya kurang sehat atau sedang sakit. Mudah-mudahan akan diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baik, sebelum kita mulai ke pembelajaran kita, saya persilakan Ketua PAS untuk memimpin doa. Sebelum mulai belajar, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak-anakku sekalian, setelah kita berdoa, jadi sebelum kita masuk kepada materi bab 3, Bapak akan memberikan penjelasan lebih terdahulu. Artinya pada kesempatan hari ini kita akan mempelajari tadi bab tercela. Tapi tujuan dari pembelajaran yang pada hari ini kita akan pelajari salah satunya adalah siswa dapat menjelaskan pengertian nifaq dan keras hati. Yang kedua, siswa dapat menjelaskan bentuk dan contoh perilaku nifaq dan keras hati. Ketiga, apa? Siswa dapat menghindari hal yang mengarah pada perilaku nifaq dan keras hati. Baik, selanjutnya yang keempat, Siswa dapat menyebutkan dampak negatif perilaku nifaq dan keras hati. baik, selanjutnya kelima, Siswa dapat menunjukkan serta melafalkan dalil tentang nifaq dan keras hati. baik. Tujuan pembelajaran pada hari ini Bapak berkeinginan, artinya dalam konteks kehidupan kalian nanti di masyarakat, kalian bisa bagaimana yang namanya mencegah atau menghindari perbuatan nifaq dan keras hati itu. Baik ya, paham nih? Baik, jadi sementara gambaran perbuatan nifaq itu nanti perbuatan yang tidak baik. Dalam bahasa tadi alat tercela. Alat tercela itu pada dasarnya berarti tidak disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Nanti dalam pembelajaran ini Bapak akan membagi kelompok yang pada hari ini kita sudah bagi 4. Nanti di kelompok kalian itu akan memberikan catatan lah apa sih sifat-sifat daripada nifaq itu, ya. Lanjut, secara pengertian nifaq. Nifaq berasal dari kata nafiko yang berarti lubang tempat keluarnya hewan sejenis tikus dari sarangnya. Pendapat lain berkata nafaq yaitu lubang tempat bersembunyi. Sedangkan nifaq secara bahasa apa? Ketidaksamaan antara
lahir dan batin. Menurut Ibnu Rajab, nifaq secara bahasa sinonim dari kata mencela, berbuat makar, lagi menampakkan kebaikan serta menyembunyikan kejahatan. Nah, pada dasarnya ini pengertian nifaq ini adalah salah satu jadi buka dulu topik kenapa biar kelihatan wajah aslinya. Baik, paham ya? Ada pertanyaan? Tidak ada, kita lanjutkan. Orang yang melakukan perbuatan di sini apa? Nifaq disebut dengan munafik. Jadi orang yang melakukan perbuatan adalah munafik. Jadi orangnya nih yang melakukan ya, bukan apanya perbuatannya, tapi orang yang melakukan perbuatan itu disebut dengan munafik. Menurut Ibnu Katsir, munafik adalah orang yang keluar dari jalan kebenaran. Ya, jalan keluar dari jalan kebenaran, masuk ke jalan kesesatan. Macam-macam nifaq. Nifaq dibagi menjadi dua menurut syariat. Yang pertama nifaq akbar. Apa nifaq akbar? Apabila seseorang menampakkan keimanannya kepada Allah, para malaikat, kitab suci, rasul dan hari akhir, tetapi sebenarnya ia tidak percaya dan menolak dengan seluruh hal tersebut. Ya, arti. Contoh kalau kata kita bahasanya apa? Kamu sholat dong, ngomong pulang. Tapi pada nyatanya gua ngumpet di warung, ya minum apa pop es, makan segala macam. Nah, lanjut. Berkaitan dengan itu ada dalilnya tentang nifaq akbar. Siapa yang bisa membaca? Acungan tangan. Ada yang membaca? Ayo. Oh iya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar wa lan tajida lahum nasira. Artinya sesungguhnya orang-orang munafik itu ditempatkan di tingkat paling bawah dari neraka. Kamu tidak akan mendapat seorang penolong pun bagi mereka. Quran Surat An-Nisa ayat 145. baik. Dalil tentang nifaq akbar di sini dijelaskan adalah dalam surat An-Nisa ayat 145 yang mana tadi sudah disampaikan dibacakan oleh teman kamu yang bernama Dwi Ramadan. Itu berkaitan apa artinya? Sesungguhnya orang-orang munafik itu ditempatkan di tingkat paling bawah dari neraka. Kamu tidak akan mendapat seorang penolong pun bagi mereka. Artinya apa? Tidak ada penolong kecuali Allah. Tapi kalau orang munafik sampai akhir hayatnya tidak bertobat, maka dia ditempatkan di neraka paling bawah. Paham? Baik. Kita lanjutkan. Berikutnya adalah yang kedua macam munafik, macam-macam nifaq. Yang kedua adalah nifaq asghar. Apa nifaq asghar? adalah seseorang menampakkan secara jelas segala amal yang baik. Hal sesungguhnya hanya sesungguhnya apa? Biar disanjung orang lain, bukan mengharapkan ridho Allah. Nah, ini adalah salah satu contoh nifaq asghar. Baik. Kita lanjut. Ini Bapak akan memberikan satu film ciri-cirinya, nanti tinggal kamu tempel di depan atau nanti dibacakan. Silakan bisa dilihat. Nah, terus sebentar ya. Mana ini filmnya? Tentang ciri perbuatan nifaq. Nah, dari ini nanti kamu tinggal mencatat ya apa aja ciri-ciri perbuatan nifaq itu sendiri. Ya, silakan.
Soalnya kamu ngomong aku ya. Gak usah datang ngomong. Gak usah. Oke, kamu yang lain aja. Ya, setelah kamu lihat dari film yang tadi, coba kamu berikan catat di kertas lembar yang tadi sudah Bapak kasihkan. Itu dari film tersebut ada tanda-tanda perbuatan nifak atau tidak, ya silakan dicatat. 2 menit ya. Ya, silakan. Nah, di situ nanti dikumpulkan. Ya sudah, belum? Ayo ya drill itu sama lagi. Ya, silakan aja yang kamu lihat dari film tadi apa. Ya, apa silakan di ini kenapa ini? Kita kenapa? Pusing? Ya, nggak apa-apa. Kita tadi yang dari kamu tonton. Ntar saya panggilin. Oh. Kamu tiga dah. Udah? Belum. Baik, semuanya sudah dikumpulkan. Sekarang Bapak akan memanggil ya salah satu kelompok, nanti mewakilkan depan menjelaskan yang kamu tadi lihat hasil filmnya, apa yang kamu dapatkan ya. Kita mulai saja dari kelompok pertama dulu. Silakan nih kelompok pertama, perwakilannya untuk maju. Silakan. Dijabarkan saja apa yang kamu tadi dapat dan dibilang itu. Yang lain tolong disimak. Kalau setuju nanti ya setuju, sama kalau tidak ada penambahan silakan. Silakan. Ciri-ciri perbuatan munafik. Yang menurut nifak. Nah, yang pertama, apabila bicara ia berbohong.
seperti yang tadi udah kita lihat kan, dia berbohong kepada temannya kalau dia itu dipanggil sama teman yang satunya lagi. Itu yang pertama. Yang kedua, apabila diberi amanah dia khianat. Seperti yang video terakhir tadi, dia disuruh sama temannya kembalikan peci yang dipinjam, tapi dia nggak dikembalikan kan. Yang kedua. Yang ketiga, apabila berjanji dia ingkar. Seperti tadi, dia berjanji kepada temannya ingin memberi hadiah, ternyata dia bohong, dia mengkhianati temannya. Udah. Baik, ya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 4. Dari video tadi, kelompok kami dapat menyimpulkan bahwa ciri-ciri perbuatan munafik diantaranya adalah 1. Membicarakan teman di belakang seperti di video tadi, dan kedua, tidak menepati janji hutang. Ya itu, baik terima kasih. Kita berikan aplaus. Selanjutnya kelompok 2. Ayo. Silakan kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya akan menjelaskan, saya dari kelompok 2 perwakilan, saya akan menjelaskan tentang apa yang tadi didapat poin-poin yang dari video tadi. Jadi ciri-ciri orang munafik itu ada 3. Dalam video tadi dijelaskan, 1. Apabila ia berbicara, ia berbohong. Yang kedua, apabila ia dipercaya, ia berkhianat. Dan yang ketiga, apabila ia berjanji, ia berikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih pada kelompok 2. Lanjut kelompok terakhir, kelompok 3. Silakan. Ayo. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tayangkan tadi, pertama yaitu berbohong. Dalam film tersebut ada ciri-ciri pelaku perbuatan nikah atau munafik, yaitu berbohong, yang pada di scan pertama itu sangat tidak boleh ditiru ya Rama, terlebih untuk kita semua yang masih pelajar. Ya, terima kasih. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berikan aplaus untuk yang semuanya hampir sama melalui diskusi kelompok kalian. Ya. Mulai dari kelompok 1 ada yang 3 sampai 4, ada yang 3, ada yang 2, ada yang 1. Tapi pada intinya dalam pembelajaran hari ini kalian sudah memahami apa yang termasuk dalam kategori akhlak tercela, yaitu tentang nifaq. Baik. Untuk materi pada hari ini ya, kita masuk kepada beberapa tadi nifaq, antara lain yang pertama, bila berbicara ia berdusta. Lanjut yang kedua, tanda-tandanya, bila berjanji ia tidak menepati. Perjanjian ini ada 2. Pertama, perjanjian kepada Allah yang menyebut nama Allah. Yang kedua, berjanji kepada manusia yang itu menyebut hanya kepada manusia. Dalilnya tadi yang berkaitan dengan janji kepada Allah itu adalah apa? Wa aufu Billahi ta'ahattum wa la tanqudu Aiman ba'da tauhidiha wa qad ja'altumullaha alaikum kafila innallaha ya'lamu ma taf'alun. artinya apa? Nifaq merupakan perbuatan tercela. Di sini adalah bisa menghilangkan kepercayaan atas orang lain, terus tidak disenangi dalam pergaulan, apalagi ya. Lanjut, membuka peluang munculnya fitnah, mencemarkan nama baik keluarga dan masyarakat.
Baik, sebelum kita akhiri ya, untuk pertemuan yang akan datang kita melanjutkan daripada sub materi nifak yang kedua adalah tentang keras hati. Nanti sebelum itu kamu di rumah tinggal dibaca-baca kembali ya, nanti kita akan sampaikan. Baik, untuk terakhir kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Sampai berjumpa pada pertemuan selanjutnya lagi di minggu depan. Dari Bapak cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.